Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat semua ya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang prinsip dasar dan teknik wawancara PK21. Jangan lupa untuk like, komen, share pada channel ini agar dapat mengetahui update terbaru dari channel ini. Salam PK21, lancar, sukses, berkualitas. Dalam sebuah proses pengumpulan data dari lapangan, memang peran yang sangat penting yaitu data. Data ini adalah sebagai informasi yang akan dikumpulkan dari responden yang harus benar-benar menggambarkan kondisi populasi yang akan diteliti. Nah, salah satu prosedur pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian adalah dengan metode wawancara atau interview. Untuk bisa optimal melakukan wawancara interview di lapangan, jangan terpaku pada apa yang tertulis pada kuesioner, tapi pahami maksud dan target output data yang diharapkan. Lalu kembangkan cara bertanya yang sesuai dengan kondisi responden dengan tidak mengarahkan pada jawaban tertentu. Bangun juga impresi positif sejak awal, jaga ritme selama proses wawancara, dan akhiri dengan closing yang membangun kesan baik dan positif. Data bersumber dari dua hal yaitu wawancara dan pengamatan. Nah, apa perbedaannya wawancara dan pengamatan? Nah, kalau wawancara, data adalah apa yang menjadi jawaban lisan responden. Sedangkan pengamatan, data adalah apa yang dilihat oleh pengamat. Keduanya saling melengkapi. Namun jangan terjebak untuk menuliskan jawaban hasil wawancara semata-mata dari pengamatan saja. Nah, ada 5 hal untuk pewawancara PK21 agar lebih optimal, yaitu yang perlu dilakukan pertama, menguasai maksud pertanyaan. Yang kedua, mengerti maksud dalam setiap kategori jawaban. Yang ketiga, menangkap maksud responden, artinya mengklarifikasi. Yang keempat, menguasai teknik wawancara. Yang kelima, memahami cara mengisi di dalam kuesioner. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan pertama kali ketika bertemu responden? Nah, yaitu yang pertama kita harus membangun suasana ya. Gunakan bahasa yang dimengerti responden, perkenalkan diri, asal institusi, maksud dan tujuan ya. Nah, sampaikan bahwa wawancara ini bukan ujian atau tes dan jawaban setiap orang bisa saja berbeda-beda berdasarkan kondisi dan pengalaman masing-masing. Nah, jadikan obrolan awal sebagai pengantar, tapi jangan keluar dari konteks kuesioner. Misalnya soal keadaan kesehatan keluarga. Nah, berikan kesan pertama dengan baik dan pendekatan positif. Tekankan kerahasiaan dari jawaban responden. Bila responden bertanya, jawablah secara terus terang. Bila ketika mulai wawancara terdapat orang-orang lain yang tidak terkait, minta pada responden untuk meminta mereka tidak berada di sekitarnya. Nah, yang kedua, meminta waktu kesediaan responden. Kesediaan responden dapat dikondisikan tergantung sikap pewawancara pertama kali bertemu. Nah, perhatikan waktu senggang dari responden. Jangan sampai mengganggu kesibukan sehari-hari. Penampilan harus sopan dan ramah, memberikan perasaan positif dan menghilangkan sikap negatif, seperti rasa curiga, rasa takut, rasa enggan, atau malu. Bagaimana cara agar wawancara lebih efektif? Yang pertama, gunakan waktu wawancara secara efektif. Yang kedua, bacakan pertanyaan sesuai dalam kuesioner. Bila responden tidak mengerti, jelaskan dalam lingkup yang ada dalam pertanyaan dan definisi operasionalnya. Ketiga, pahami apa yang dimaksud responden sehingga pewawancara dapat menandai jawaban yang ada atau menambah di lainnya.
Yang keempat, selalu berikan perhatian terhadap apa yang dibicarakan. Yang kelima, bila pewawancara kurang memahami jawaban responden, mintalah untuk mengulangi jawabannya. Yang keenam, berusahalah netral dan tidak sugestif selama wawancara. Yang ketujuh, perlakukan responden yang ragu-ragu dengan bijaksana. Yang kedelapan, menjaga kecepatan wawancara. Yang kesembilan, menjaga waktu tidak terlalu lama. Yang kesepuluh, memotong pembicaraan dengan sopan. Contohnya, meminta maaf untuk melanjutkan. Seperti, maaf Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Teknik melakukan wawancara ada beberapa ya. Yang pertama, jangan menambah atau mengurangi di luar panduan atau definisi operasional yang sudah ditentukan. Yang kedua, jangan merubah. Misalnya nih, apa sumber air yang paling banyak Ibu gunakan untuk mencuci piring? Ini adalah contoh pertanyaan yang salah. Misalkan, Ibu mencuci piring pakai air apa? Nah, ini kan menjadi bingung. Nah, atau Ibu pakai sumur untuk cuci piring. Nah, ini kan pertanyaan juga membingungkan responden. Nah, yang ketiga, jangan mengarahkan. Misal, ini yang benar ya. Apa sumber air yang paling banyak Ibu gunakan untuk mencuci piring? Nah, ini kan benar. Nah, ini contoh yang salah. Misalkan, Ibu mencuci piring pakai air apa? Nah, ini kan menjadi bingung respondennya. Atau, Ibu pakai sumur untuk cuci piring. Nah, ini juga membingungkan responden. Nah, yang keempat, jangan menekankan satu jawaban. Jadi, pilihan jawaban itu dibacakan. Contohnya, urutan pertama kurang dari 2 tahun, urutan kedua antara 2 sampai 5 tahun, 3 lebih dari 5 tahun, dengan intonasi yang berbeda-beda. Nah, yang kelima, jangan menjawab dengan tubuh, artinya jangan menjawab dengan bahasa tubuh yang dapat mempengaruhi responden dalam menjawab. Usahakan senetral mungkin. Contohnya, tidak menampilkan raut muka terkejut dengan jawaban responden. Yang kedua, tidak menggelengkan kepala, tanda tidak setuju jawaban responden. Nah, yang ketiga ini adalah cuek dan lebih memperhatikan sekitar dibandingkan pada responden. Sering responden tidak dapat memberikan jawaban secara jelas terhadap pertanyaan dari kuesioner ataupun formnya, sehingga kita perlu melakukan probing. Nah, apa itu probing? Probing adalah menggali jawaban untuk memperjelas responnya dari responden. Ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan ketika wawancara. Yang pertama, manajemen waktu ya, sudah pasti. Itu tepat waktu sesuai janji. Kalau bisa 15 menit lebih awal lebih baik. Yang kedua, bahasa tubuh. Tersenyum ya, dan lihat mata responden sesekali. Sikap duduk dengan pantas dan nyaman. Yang ketiga, ini adalah dengan handphone. Jangan angkat telepon kalau tidak penting ya. Nah, gunakan nada getar atau silent ya. Nah, yang keempat, interaksi. Bertanya dengan suara yang jelas. Hormati responden dan respon responden kita. Perhatikan jawaban responden. Nah, jangan menginterupsi jawaban dengan kasar. Ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, memahami responden dengan cara yang pertama, menangkap jawaban responden. Dengarkan apa yang dikatakan responden, jangan mencari-cari arti atau menduga-duga jawaban. Nah, bagaimana menghadapi responden yang berkasus? Kasusnya seperti apa nih? Contohnya, yang pertama orangnya ngomong terus, tidak mau berhenti-berhenti. Atau yang kedua, tidak bersahabat. Atau yang ketiga, malas-malasan nih. Atau yang keempat, malu-malu ya, malu-malu kucing ya. Nah, yang kelima, ada orang lain yang ingin tahu atau bergabung. Kasus bila ada orang lain yang ingin bergabung, sampaikan maaf, katakan saat ini khusus untuk Ibu terlebih dahulu. Ini adalah contoh pengantar wawancara. Seperti ini. Selamat pagi, nama saya Agus dan saat ini saya sedang bertugas membantu pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Apa bisa kami bicara dengan kepala keluarga atau ibu yang bertanggung jawab saat ini? Kami sedang melakukan pendataan keluarga, rumah tangga Bapak terpilih untuk kami wawancara. Informasi yang Bapak berikan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas program kependudukan, pembangunan keluarga, dan pelayanan KB di daerah ini. Informasi yang disampaikan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan pada masyarakat umum. Contoh suatu kasus ya, jika kita menanyakan apakah kepesertaan JKN atau asuransi kesehatan lainnya dari anggota keluarga berikut ini. Jika jawaban dari responden JKN itu maksudnya apa ya? Yang BPJS itu ya? Kalau itu saya punya BPJS dan juga asuransi lain yang dibayar sama kantor. Nah, maka yang kita masukkan adalah BPJS non PBI. Tapi jika dia menjawab, ini saya kalau ke puskesmas pokoknya gratis, hanya pakai kartu. Maka kita menggali, apakah ibu tiap bulan membayar iurannya? Kalau dia jawab saya nggak pernah bayar iuran, maka dia termasuk dalam BPJS PBI. Nah, yang ketiga, misalkan dia menjawab, ini saya nggak punya yang BPJS itu, soalnya saya sudah punya sendiri kartu asuransi yang lain. Kita gali, kartu asuransi yang lain itu maksudnya asuransi di mana Pak? Misalkan dia menjawab, dari perusahaan asuransi A. Nah, maka ini kita masukkan ke swasta. Berikan pengantar sebelum menanyakan pertanyaan berikut ini. Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan berikut ini mungkin dirasa sensitif atau bersifat pribadi. Mohon Ibu berkenan untuk menjawab. Selama 6 bulan terakhir, apakah terdapat konflik di antara anggota keluarga seperti tanpa tegur sapa selama 7 hari berturut-turut? Yang kedua, pisah ranjang antara suami dan istri selama 3 hari berturut-turut. Yang ketiga, pergi dari rumah atau minggat selama 2 hari berturut-turut. Dan yang terakhir, kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga beberapa pertanyaan yang apakah selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari? Nah, kalau ada anggota keluarga yang tidak bersama atau di luar rumah, maka probing apakah ada interaksi yang dilakukan meskipun tidak secara langsung. Jika ada, dengan cara seperti apa? Nah, jawabannya ya jika selama 6 bulan terakhir seluruh anggota keluarga melakukan interaksi setiap hari, secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jawaban tidak jika selama 6 bulan terakhir tidak seluruh anggota keluarga melakukan interaksi setiap hari, secara langsung ataupun tidak secara langsung. Nah, interaksi ini apa? Interaksi ini adalah komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung. Dengan cara seperti apa? Telepon atau dengan media sosial. Nah, bonding adalah keterikatan baik secara fisik dan emosional. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah selama 6 bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah? Maka kita probing siapa saja yang ikut rekreasi bersama ibu, apakah semua anggota keluarga ikut? Jawabannya jika setiap anggota keluarga melakukan rekreasi bersama di luar rumah, paling sedikit 6 bulan sekali. Jawaban tidak jika setiap anggota keluarga tidak melakukan rekreasi bersama di luar rumah, paling sedikit 6 bulan sekali. Nah, kegiatan rekreasi ini apa? Yaitu tidak selalu identik dengan tempat wisata. Ini bisa diikuti bersama-sama oleh seluruh atau sebagian besar anggota keluarga di luar rumah yang bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan membangkitkan gairah kerja baru, serta sekaligus untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara anggota keluarga. Demikianlah informasi tentang prinsip dasar dan teknik wawancara. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan loncengnya pada channel ini agar dapat
mengetahui update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.